Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan antar variabel penelitian. Untuk memilih variabel penelitian tentu kalian tidak bisa asal ya. Tentu diawali atau berdasarkan atau dilandasi dari masalah penelitian kalian. Nah, kalau masalah penelitiannya itu adalah siswa kurang aktif, siswa kurang inovatif, siswa kurang kreatif karena siswa hanya dijejeli produk ilmu pengetahuan ya. Jadi karena siswa hanya bisa mengerjakan soal ujian dan soal ulangan semester misalnya. Itu kan tidak melatih keterampilan berpikir, tidak melatih inovasi, kreatif, kemudian afektifnya juga tidak berkembang. Maka kalian bisa menggunakan variabel kemampuan literasi sains dan keterampilan sosial. Jadi kita akan membuat gimana sih proses pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan literasi sains siswa dan keterampilan sosial siswa. Jadi tidak melulu pengetahuan aja yang siswa miliki. Nah, dengan itu gimana sih kalian bisa meningkatkan kemampuan literasi sains dan keterampilan sosial siswa? Kalian akan melakukan penelitiannya. Ingat, penelitian ya. Jadi penelitian itu bisa benar, bisa tidak, atau bisa dikatakan berpengaruh positif atau tidak berpengaruh, seperti itu. Ini dengan menggunakan model discovery learning ya pada tesis saya yang ini. Oke, jadi ada 3 variabel. Yang pertama kemampuan literasi sains, kemudian keterampilan sosial, yang ketiga adalah model discovery learning. Kalau kalian sudah menentukan variabel penelitian, lalu kalian diminta biasanya tuh disuruh gambarin definisi operasional variabel itu tapi pakai tabel ya. Nah, tapi kan untuk bisa membuat tabel itu kalian harus bisa membuat keterkaitan antar variabel. Nah, keterkaitan antar variabel supaya memudahkan kalian nanti untuk menjelaskan ke dosen dan lebih memudahkan kalian untuk memahami atau memaknai skripsi kalian, kalian bisa menggunakan tabel seperti ini. Jadi yang pertama di sini ada tahap pembelajarannya dengan menggunakan sintak-sintak model discovery learning. Kemudian ada kegiatan guru dipisahkan dengan kegiatan siswa. Kemudian ada variabel kemampuan literasi sains dan variabel keterampilan sosial. Jadi di tabel ini nanti akan diceritakan bahwa dengan menggunakan model discovery learning itu, kemudian gurunya tuh ngapain aja, kemudian siswa ngapain aja, dan literasi sains atau keterampilan mana yang meningkat, kemudian keterampilan sosial apa yang akan meningkat, keterampilan atau kemampuan literasi sains apa yang akan meningkat, kan seperti itu ya. Oke, jadi ini tuh gini, kalau misalnya contoh ya di stimulasi. Pada tahap pembelajaran stimulasi, kegiatannya guru menyajikan fenomena laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari melalui animasi atau video. Kemudian siswanya mengamati fenomena animasi dan video yang disajikan. Maka dengan siswa mengamati fenomena, kemudian siswa menganalisis, mengidentifikasi itu ya, mengamati fenomena dari animasi yang disajikan dan video yang disajikan oleh guru, berarti itu konteks sains siswanya itu akan bertambah. Jadi pengetahuan sains tentang fenomena laju reaksi siswa itu akan bertambah. Kemudian keterampilan sosial seperti mendengarkan penjelasan orang lain, menyimak, kemudian menghargai gitu, itu bisa meningkat. Jadi sebenarnya ini tuh clue yang harus kalian ciptakan dalam treatment penelitian kalian. Jadi perlakuan-perlakuan apa yang akan kalian berikan ke siswa sehingga kemampuan literasi sains siswa itu kemampuan literasi sains siswa dan keterampilan sosial siswa itu bisa meningkat gitu. Jadi upaya-upaya apa aja yang akan kalian treatment atau perlakukan ke siswa. Nah, balik lagi gitu kan. Kalau misalnya kita sudah menerapkan ini semua, terus ternyata hasil olah datanya itu tidak berpengaruh, itu berarti nanti menjadi bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain gitu. Tapi kalian sudah menerapkan
Seolah-olah model discovery learning ini bisa meningkatkan kemampuan literasi sains dan keterampilan siswa dengan kegiatan-kegiatan yang kalian perlakukan atau treatment-treatment yang kalian berikan ke siswa. Contoh lagi, identifikasi masalah. Jadi guru mengarahkan siswa untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKS. Jadi di LKS itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengajak siswa untuk lebih bisa mengamati, mengidentifikasi dari fenomena-fenomena itu gitu. Nah, ini kan tentu akan mengajak siswa untuk lebih berpikir untuk mendapatkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi siswa akan mengidentifikasi masalah yang disajikan oleh guru dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemampuan literasi sains yang muncul itu adalah aspek proses dan konteks sains gitu. Jadi proses siswa untuk memperoleh pengetahuan itu tuh dilatihkan gitu. Jadi kalau fenomenanya seperti ini kenapa ya bisa terjadi gitu. Ternyata kalau misalnya fenomenanya seperti ini tuh yang terjadi adalah seperti ini. Nah, itu kan melatih proses berpikir siswa, proses siswa untuk memperoleh pengetahuan gitu. Nah, keterampilan sosial yang bisa dilatihkan itu apa? Kemampuan bertanya. Ingat, bertanya itu adalah kemampuan loh. Nah, kemampuan bertanya, kemudian aktif berpartisipasi dalam diskusi gitu ya. Kemudian aktif menjawab pertanyaan teman yang lainnya, misalnya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa membantu ya. Ini yang lainnya bisa kalian lihat, bisa kalian pelajari lagi di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.